Selamat berjumpa lagi kepada para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Pada saat ini kami akan mengulas dan membahas pelajaran kedua, yaitu Fondasi Kejadian. Pembicara kita adalah Bapak Del Sompotan, Bapak Josman Sagian. Kita berdoa. Tuhan Yesus sekali mencipta kami. Terima kasih atas kehidupan kesehatan majid bagian kami. Tuhan sudah memimpin kami dalam kehidupan kami, di mana kami di sini akan membahas firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat pengetahuan daripada surga, supaya kami mengerti tentang firman Tuhan ini. Dan juga saudara kami pemirsa, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan juga memberikan mereka juga hikmat pengetahuan daripada surga, supaya kami juga bersama-sama mengerti tentang pekabaran firman Tuhan ini, dan kami juga disiapkan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, karena Tuhan tidak mau satu pun binasa, melainkan supaya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Kami orang berdosa, karena Tuhan mengampunkan segala dosa kami, biar kami layak hadapan-Mu dan layak menerima berkat Tuhan kepada kami. Persembahkan doa ini hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, sudah mati karena dosa kami. Amin. Amin. Judul pembahasan kita adalah Fondasi Kejadian, dan sebagai ayat pendukung ada di dalam Yohanes 1 ayat 29, katakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tentunya kita bertanya, fondasi kejadian seperti apa yang akan dipaparkan oleh kedua pembicara ini? Dari judul ini ada 3 tema yang akan dibahas, yaitu kasih Allah, anak domba Allah, dan kemenangan Allah. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai tema kasih Allah akan dipaparkan oleh Bapak Pendeta Del Sompotan. Waktu diberikan. Baik, terima kasih Pak Ulet. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai kasih Allah, tentunya ini adalah pelajaran yang sangat penting, karena inti dari segala sesuatu itu adalah menyangkut kasih. Kasih Allah di sini adalah hal yang mungkin mustahil untuk dipahami oleh manusia, karena tidak mungkin kita dapat memahami betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Itu dicatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Faktanya bahwa ada kata kerja di sana, kata kerja Ahab, yaitu kasih, muncul untuk pertama kalinya dalam kitab suci yang mengacu pada kasih seorang ayah, kasih Abraham kepada Ishak, anaknya yang tunggal. Ingat, ini penting sekali. Ini pertama kali muncul di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Kejadian 22 ayat 2. Dan ini sangat penting dalam konteks khusus kasih Abraham kepada anaknya yang unik. Inilah kualitas kasih Abraham kepada Allah diuji. Dengan demikian itu dinyatakan bahwa kasih Allah kepada Abraham betul-betul luar biasa. Bukan hanya kasih Abraham kepada Allah yang diuji dan dinyatakan, selama pengalaman pribadi Abraham, kasih Allah dinyatakan juga kepada Abraham. Maka Abraham memahami betapa dalamnya kasih Allah itu. Seperti yang dituliskan di dalam Roh Nubuat oleh Ellen White, bahwa adalah untuk meninggalkan kesan kepada pikiran Abraham dengan kenyataan daripada Injil, sebagaimana untuk menguji imannya, dan bahwa Allah telah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya. Kesedihan yang ia derita selama hari-hari ujian yang gelap dan hebat itu dibiarkan terjadi kepadanya agar ia dapat mengerti dari pengalamannya sendiri sesuatu mengenai kebesaran dari pengorbanan yang diadakan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk penebusan manusia,
Bukti yang lebih kuat apakah yang diberikan tentang belas kasihan serta kasih Allah yang tidak terbatas untuk itu? Saya membaca kutipan Roh Nubuat dalam Alfa Omega jilid 1 halaman 173. Jadi kita melihat di sini bahwa pengalaman pribadi dengan Allah yang dipentingkan di dalam soal Abraham, masalah Abraham ini. Allah ingin memberikan kesan, Allah ingin memberikan pengalaman kepada Abraham. Bagaimana proses penebusan yang dia akan lakukan kepada anak-anaknya manusia. Dan itu disimbolkan dengan Abraham yang harus merelakan anaknya yang tunggal, Ishak, untuk dikorbankan. Allah tidak memberikan penjelasan filosofis, teologis, atau psikologis kepada Abraham tentang kasihnya. Allah memilih untuk mengizinkan Abraham menanggung pada levelnya yang terbatas apa yang harus ditanggung oleh Allah pada levelnya yang tidak terbatas. Kesejajaran antara Abraham yang mempersembahkan anak tunggalnya yang dikasihinya dengan Allah yang mempersembahkan anak tunggalnya yang dia Bapa kasihi, didukung oleh Yohanes yang menggunakan bahasa yang sama, yang memiliki metode intertekstualitas dalam definisi tentang kasih, yaitu dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ada satu kesejajaran Abraham dan Allah. Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, Allah mengorbankan juga anaknya yaitu Yesus Kristus. Inilah gambaran tentang kasih Allah dalam level Allah dan dalam level manusia. Dalam hal ini pengalaman yang terjadi kepada Abraham. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta sudah mengulas bagaimana kasih Allah. Untuk level kasih Allah adalah mengorbankan anak tunggalnya Yesus Kristus. Untuk level manusia bagaimana Abraham mengorbankan putranya yang dikasihnya yaitu Ishak. Sebab kita pemirsa memahami bagaimana Allah sangat mengasihi kita yang berdosa ini. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan atau memperhatikan pemaparan daripada Bapak Josman Siagian, yaitu mengenai anak domba Allah. Waktu diberikan. Terima kasih. Pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, di sini saya akan menerangkan tentang anak domba Allah. Kenapa ada kata di sana anak domba Allah? Kenapa tidak hanya anak Allah saja? Kita tahu dalam 1 Petrus 1:20, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah dipilih untuk apa? Kita tahu Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka hidup di Taman Eden dan ada satu perintah kepada kedua orang ini supaya jangan memakan buah yang tahu pengetahuan yang baik dan yang buruk. Perintah ini dikasih tahu kepada Adam dan Hawa, tetapi akhirnya mereka melanggar dan memakan buah itu, dan akhirnya mereka jadi berdosa. Dan Tuhan sudah berfirman, kalau mereka makan itu, pastilah mereka akan mati. Dan mereka sesudah memakannya, mereka menjadi bersembunyi dan jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil mereka, yang terdapat di dalam Kejadian 3:9, Adam dan Hawa dipanggil. Untuk apa mereka dipanggil? Yaitu kata di sana yang berkata Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi Tuhan itu tidak selamanya pengasih dan penyayang. Di sana akan ada pengadilan. Dan sesudah Tuhan memanggil mereka, yaitu ada grace, yaitu kesempatan yang kedua. Jadi Tuhan memberikan mereka kesempatan kedua supaya mereka bisa hidup kembali. Kita tahu bahwa Habil mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Melalui inilah mereka datang kembali kepada Tuhan.
dan juga persembahan Habil berkenan kepada Tuhan karena mereka juga menurut apa yang dikatakan Tuhan supaya mempersembahkan korban. Kita tahu juga tentang Nuh. Sesudah air bah surut, Nuh juga mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bahwa dia juga merasa juga orang berdosa, tetap juga dia mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan sebelum air bah dan sesudah air bah tetap ada korban bakaran. Nabi Tuhan yang pertama sesudah air bah adalah Abraham. Kita tahu Abraham lama tidak punya anak, tapi sesudah punya anak yang namanya Ishak, yang sudah mulai menjelang dewasa, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya mempersembahkan anaknya yang tunggal. Abraham mendengarkan suara Tuhan dan tidak segan-segan, dia menurut dan juga membawa anaknya ini untuk dipersembahkan. Sesudah tempat untuk dipersembahkan, sesudah dia mau mensembelih anak ini, tapi Tuhan berfirman kepada Abraham supaya jangan mempersembahkan atau membunuh anak itu, tapi Tuhan menyediakan domba pengganti daripada Ishak. Dan itulah kesetiaan kepada Tuhan Abraham, dia menurut apa yang dikatakan Tuhan. Kita tahu juga bahwa bangsa Israel budak di Mesir dan Tuhan menyuruh mereka juga supaya masuk ke negeri Kanaan. Tapi dalam perjalanan waktu berfirman Tuhan kepada Musa supaya bangsa Israel yang berbuat dosa supaya mempersembahkan korban bakaran. Apabila orang berdosa membawa domba ini kepada imam dan menumpangkan tangannya ke atas domba itu, dan dia juga yang menyembelih domba itu dan juga menyerahkannya kepada imam. Dan melalui domba ini dia juga ada penghapusan dosa. Karena demikian jugalah firman Tuhan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada bangsa Israel bagaimana caranya untuk menghapus dosa. Juga sesudah Yohanes semakin dewasa dan dia juga berfirman dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat ke-14, firman itu menjadi manusia. Dan sudah tahu Yohanes bahwa firman itu menjadi manusia. Dan juga di ayat 29 dikatakan juga, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Dan kita tahu dari semenjak jatuh ke dalam dosa, supaya orang berkenan kepada Allah harus melalui domba, dan juga sesudah air bah tetap juga mengadakan korban penghapus dosa melalui domba, dan juga bangsa Israel tetap juga melaksanakan yaitu domba sebagai penghubung kepada Tuhan supaya dosa mereka dihapus. Dan dari sinilah Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa dunia. Jadi ada dasarnya kenapa ini dikatakan anak domba Allah. Di dalam Efesus 1 ayat 7 berfirman, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Jadi harus ada di sana penebusan melalui darah, yaitu darah Yesus. Dan juga dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus mati bukanlah karena ditombak, tapi Yesus mati adalah karena dosa. Tombak adalah teknis. Jadi kalau tidak ada dosa, Yesus tidak turun ke dunia ini. Tapi karena dosalah sehingga Yesus mati. Ada 3 yang perlu kita ketahui tentang ibadah ini, yaitu suatu saat kita akan mengalami kematian. Yang perlu kita pasti, siapa menghidupkan kita dari kematian. Yang kedua, tujuan kita beribadah ini adalah keselamatan atau surga. Siapa yang membawa kita ke surga? Yang ketiga,
di surga itu siapa? Harus pasti ini kita tahu dari firman Tuhan. Karena sia-sia kita beribadah tanpa kita tahu siapa yang menghidupkan kita dari mati. Dan juga kalau kita sudah dihidupkan dari mati, mau kemana kita? Tujuan kita adalah surga. Siapa yang membawa kita ke surga? Ya, dan juga di surga itu siapa? Dan inilah yang perlu kita ketahui dalam beribadah ini. Demikianlah pemaparan saya tentang anak domba Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yesyagian sudah memaparkan mengenai domba Allah. Jadi jelas bahwa tradisi bangsa Israel pada waktu dia melanggar atau berdosa, untuk mendapat pengampunan harus ada domba sebagai korban bakaran. Dan tadi sudah disampaikan untuk sampai kepada surga kita harus mempunyai domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Terima kasih Pak Josman Yesyagian. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan daripada Bapak Pendeta Del Sempotan, yaitu mengenai kemenangan Allah. Waktu diberikan. Baik, terima kasih Pak Ulet. Kita lanjutkan dengan bagian kemenangan Allah, di mana dikisahkan di dalam pelajaran ini secara detail bagaimana proses ketika Abraham dia berjalan bersama Ishak, yang mana menuruti perintah Tuhan untuk mengorbankan korban. Nah, di sini di dalam perjalanan itu yang dicatat di dalam Kejadian 22, di sana disebutkan beberapa kali bahwa dalam perjalanan itu terjadi keheningan. Keheningan yang disebabkan oleh Abraham sudah tahu apa yang harus dikorbankan, sudah jelas apa perintah Tuhan. Tetapi di sisi yang lain dia tahu juga ini membahayakan, mengakibatkan kematian untuk anak tunggalnya. Sehingga keheningan itu terjadi. Tapi keheningan itu kemudian dipecahkan ketika Ishak sendiri dia bertanya kepada Abraham bapaknya. Dan pertanyaan itu sangat penting untuk kita pahami. Karena di balik pertanyaan itu ada maksud hati yang tidak terungkapkan. Ishak bertanya, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran? Anak domba bahasa Ibrani se. Di manakah anak domba untuk korban bakaran? Sebenarnya pertanyaan ini adalah cara lain untuk menunjukkan satu realitas yang tak terkatakan dari dalam hati Ishak. Yaitu sebenarnya Ishak mau bertanya seperti ini secara eksplisit, apakah aku anak dombanya? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Abraham di dalam kisah Kejadian 22, Abraham akan mengorbankan Ishak. Kemudian tiba-tiba sorga mengadakan intervensi. Lalu kemudian Ishak menoleh ke belakang, ada di sana sudah tersedia korban yang sebenarnya, yaitu domba. Dan akhirnya Ishak turun dari mezbah itu dan digantikan dengan domba. Dan ini memiliki kesejajaran dengan apa yang dituliskan di dalam Injil Yohanes. Hampir seolah-olah Yohanes Pembaptis di dalam Injil itu menjawab pertanyaan Ishak ini. Pengaturannya sangat tepat bahwa orang-orang berdosa yang bertobat lalu pergi masuk ke dalam air baptisan melambangkan kematian orang berdosa dan awal dari kehidupan yang baru. Dalam konteks ini Yesus sebagai anak domba Allah tiba-tiba muncul, dan menurut catatan Matius langit terbuka dan pengumuman disampaikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Perhatikan bagaimana suara malaikat Tuhan juga mengumumkan dari sorga ada solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Abraham dan Ishak yang menciptakan keheningan selama perjalanan mereka. Ketika kita menyatukan dua hal ini dalam satu keselarasan, kita menemukan bahwa Yesus anak domba Allah adalah pengganti kita. Dan itu memancarkan banyak terang untuk pemahaman kita tentang anak domba yang disembelih
dalam penglihatan Yohanes. Sehingga kita diminta untuk kita melakukan penyembahan kita kepada Dia. Masalah utama dalam kehidupan di dunia yang berdosa ini soal penyembahan. Iblis lewat ular naga mau mengambil penyembahan, mau merubah sistem penyembahan dari Tuhan kepada dirinya. Kita perlu berhati-hati bagaimana kita tetap berpaut menyembah Tuhan dengan sebulat-bulat hati kita. Jangan sampai kita tersesat atau disesatkan oleh iblis yang memang sudah berencana untuk menyesatkan dunia ini dari penyembahan. Ada pertentangan yang terjadi dan itu tidak berubah dari dulu sampai dengan sekarang ini. Bagaimana kita dapat mengetahui tipu muslihat iblis itu kalau kita tidak setia kepada Tuhan? Kesetiaan hubungan kita yang akrab dengan Tuhan akan sangat menolong kita untuk kita dapat menyembah Tuhan dengan sebenar-benarnya dan kita terhindar dari tipu muslihat iblis. Sehingga kemenangan Allah itu dapat menjadi kemenangan kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta sudah menjelaskan sangat jelas sekali bagaimana kemenangan Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam Dialah kita ada pengampunan dan keselamatan. Sangat jelas sekali bahwa kita jangan salah pilih, jangan sampai kita menyembah kepada ular naga itu, Pendeta ya. Kita harus melihat bagaimana Yesus dengan kasih-Nya mati di kayu salib oleh karena dosa-dosa kita semuanya. Dari pembahasan Pak Pendeta mengenai kemenangan Allah, ada satu pertanyaan, boleh Pak Pendeta? Boleh. Boleh. Tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan mengenai Kejadian 22 ayat 6 dan 8. Saya bertanya, pelajaran rohani apakah yang diajarkan oleh keheningan dan pertanyaan-pertanyaan antara Abraham dan Ishak mengikuti dalam Kejadian 22 ayat 6 sampai 8. Boleh jelaskan apa? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Pelajaran rohani apa yang ada di dalam ayat ini? Ayat 6, 7, 8, mari kita baca tentang keheningan. Di dalam Kejadian 22 ayat 6, 7, dan 8. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Keduanya berjalan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran?" Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, telah saya sampaikan tadi sebuah penjelasan bahwa ini sebenarnya adalah satu pertanyaan yang merujuk pada realitas yang tak terkatakan. Sebenarnya tanpa harus secara eksplisit menyatakan bahwa apakah aku ini anak dombanya. Pertanyaan yang tidak terucap dari Ishak. Lalu di dalam ayat ini, ayatnya yang ke-8, sahut Abraham. Dengan bijaksana Abraham berkata, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak punya semacam di dalam hatinya perasaan, yang mana ini yang mau dikorbankan? Apakah saya yang harus dikorbankan? Sementara Abraham sudah tahu bahwa anak tunggal ini yang harus dikorbankan, diminta oleh Tuhan. Pemirsa yang diberkati dikasih oleh Tuhan, di dalam keheningan banyak perenungan-perenungan yang terjadi. Di dalam keheningan Tuhan bekerja. Manusia dengan pemikirannya dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan Maha Kuasa, Maha Besar juga bekerja untuk kebaikan. Kita tahu akhir ceritanya bahwa akhirnya ketika Abraham akan menyembelih Ishak dengan pisau di tangannya, tiba-tiba sorga mengadakan intervensi, solusi, ada domba di belakang. Jadi secara rohani ketika kita tiba pada persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, mungkin secara pikiran kita tidak sanggup lagi menyelami itu dengan akal budi kita. Tapi percayalah bahwa sorga
punya bermacam-macam solusi untuk kita. Dan solusi itu bisa datang sewaktu-waktu. Kalau sorga berkehendak, itu akan disediakan untuk kita. Tetaplah setia kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Wah, luar biasa Pak Pendeta ya. Bagaimana tadi dijelaskan di dalam keheningan Tuhan bekerja untuk memberikan solusi, sebagaimana Ishak tadi bertanya, siapa sebagai dombanya? Dan Tuhan memberikan domba untuk korban bakaran. Semoga kita juga semuanya memahami di dalam setiap persoalan Tuhan akan memberikan solusi bila mana kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Delson Potan dan juga Bapak Josmas Yagian sudah membahas materi kita, yaitu fondasi kejadian. Mungkin dari pemaparan ini Pak Pendeta ada kasih kesimpulan? Baik, terima kasih. Sedikit kesimpulan dari panjangnya pembahasan yang telah kita lakukan pada saat ini tentang fondasi kejadian, dasar dari kejadian. Maka saya ingin baca kembali ayat hafalannya atau ayat inti kita. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Ini adalah fondasi bahwa Yesus adalah anak domba yang akan menghapus dosa manusia. Di dalam buku Alfa Omega jilid 7 halaman 488-489, salah satu alasan yang Ellen White identifikasikan sebagai alasan untuk penulisan kitab Wahyu untuk menjangkarkan gereja Kristen dalam pekabaran sejarah untuk segala zaman adalah kutipan berikut ini. Beberapa dari pekerja-pekerja yang lebih mudah saat ini telah menjadi lelah karena kebenaran yang sering diulang-ulangi. Dalam keinginan mereka untuk sesuatu yang baru dan menarik hati, mereka mencoba mengusulkan doktrin yang baru. Dalam pengertian ini, Wahyu bukan hanya menjadi sebuah kitab tentang masa depan. Ini juga adalah sebuah kitab tentang masa lalu yang dirancang untuk membuat kita tetap berakar pada keyakinan sejarah kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh keinginan untuk mencari keasliannya. Banyak agama di dunia ini berurusan dengan gagasan-gagasan. Sebaliknya, gagasan-gagasan yang ditemukan dalam agama Kristen tertanam kuat dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Dan Alkitab adalah kisah tentang Allah berinteraksi dengan manusia di segala zaman. Dan fondasi yang perlu kita terima, yang perlu kita akui dari kejadian dunia ini, bahwa Tuhan telah merencanakan peristiwa penebusan keselamatan untuk kita. Lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes, yang akan menghapus dosa manusia. Betapa konflik, betapa sempurnanya rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita manusia di atas dunia ini. Dan kita bisa memahami kasih Allah itu lewat peristiwa Abraham, Ishak, dan bagaimana tentang penyembahan yang sebenarnya yang menjadi isu yang penting di sini, bahwa penyembahan kepada Allah adalah yang sebenarnya. Jangan disesatkan oleh penyembahan yang coba dimodifikasi atau coba ditawarkan oleh iblis. Kita harus menyembah Tuhan yang telah menjadi penebus dan juru selamat kita. Saya kira ini kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih Pak Pendeta sudah memberikan kesimpulan yang luar biasa kepada kita dan para pemirsa. Semoga kita dikuatkan, disegarkan firman Tuhan ini, dan kita lebih dekat kepada Tuhan. Boleh Pak Pendeta tutup doa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran sekolah sahabat fondasi kejadian, pelajaran yang kedua. Kami mohon Tuhan berkati pemaparan yang telah kami sampaikan, baik lewat Bapak Siagian, baik lewat Bapak Ulet, Siahaan dan hamba-Mu, agar dapat dimengerti oleh pemirsa kami. Kami juga berdoa untuk pemirsa kami, diberkatilah mereka berlimpah-limpah di dalam rumah tangga, damai sukacita kebagian jadi bagian, dalam pekerjaan diberikan rezeki yang limpah dari sorga, dan biarlah pemirsa kami tetap setia kepada Tuhan dan dapat membagikan pekabaran ini kepada sahabat-sahabat mereka.
Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Demikian pembahasan kita mengenai fondasi Kejadian. Semoga pemirsa boleh memahami, mengerti. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.